Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan aku. Jadi, bagi yang belum kenal aku, perkenalkan, nama aku Marcella Divani dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 04022016. Kali ini, di video ini dan pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin ke kalian dari mata kuliah Introduction to Corporate Communication dengan judul bab yaitu Media Relation. Jadi, menurut kalian, media relation itu apa sih? Media relation atau yang disebut media relasi yaitu media sendiri yaitu merupakan alat penyaluran informasi kepada investor, kepada karyawan, kepada konstituen dan lain sebagainya untuk menyebarkan informasi. Nah, media relation ini atau media ini sangat penting untuk menyebarkan citra perusahaan, membangun citra perusahaan. BTW aku ini nggak baca teks loh ya, tapi kok matanya kelihatan baca ya? Oke, lanjut lagi laptop. Jadi media relation ini apa aja sih medianya? Media berita itu termasuk nggak sih? Oh, jadi media berita ini ada di mana-mana. Dengan munculnya televisi pada akhir 1940-an dan awal 1950-an dan pertumbuhan internet yang luar biasa pada 1990-an, yang dulunya menjadi domain media cetak di surat kabar semakin menjadi bagian dari dunia visual melalui televisi dan komputer. Wow! Tapi kita harus menggunakan media berita, media apapun secara bijak teman-teman. Karena media ini juga bisa menjadi lawan bagi kita dan bisa menjadi sahabat buat kita. Nah, seperti yang kayak aku bilang barusan, kalau media ini bisa menjadi musuh dan bahkan bisa menjadi teman buat kita. Nah, gimana biar media ini bisa menjadi teman atau sahabat yang baik buat kita? Nah, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan media. Dan gimana sih cara-caranya untuk membangun hubungan yang baik dengan media? Kita bisa membangun hubungan baik dengan media apabila kita memiliki sifat keterbukaan kepada media, lalu kita mengenal media tersebut, dan media tersebut mengenal kita, jurnalis-jurnalisnya, bagaimana kita mengenal dengan baik, seperti itu. Tetapi tetap harus memilah dan memilih media-media mana yang pantas untuk kita ajak berhubungan baik. Karena nggak semua media itu tersaring dengan baik loh beritanya. Nah, kalau di materi ini kita harus melakukan riset terhadap targeting media agar kita dapat mengetahui mana media yang baik dan mana media yang tidak baik untuk kita, untuk reputasi perusahaan kita. Tapi tahu nggak sih salah satu penyebab mengapa perusahaan-perusahaan tersebut menjadi musuh daripada media-media? Mungkin karena itu bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan kerap kali mengabaikan panggilan dari media. Nah, itu kayak gimana sih? Jadi kan perusahaan ini kan memberikan informasi kepada media. Karena sumber informasi dari mana lagi yang lebih akurat pasti dari perusahaan itu tersebut, bukan begitu? Nah, lalu jika tidak adanya permintaan, maksudnya tidak ada tanggapan dari permintaan pemberian informasi, bisa jadi media tersebut akan malah memusuhi daripada lembaga kita. Nah, banyak dari pemimpin-pemimpin suatu perusahaan yang rela mengeluarkan kocek senilai jutaan, bahkan miliaran dan triliunan rupiah untuk memperkerjakan staf-staf atau membayar media yang lainnya. Namun, tidak untuk memperkerjakan staf dari hubungan media. Jadi, menanggapi permintaan informasi dari media itu sangat penting buat perusahaan kita agar menjaga hubungan baik. Terus apalagi nih? Nah, tadi kan kita udah bahas gimana untuk mempertahankan hubungan baik dengan media, gimana untuk menyaring atau targetin media dengan baik. Lalu, kalau kita udah membentuk suatu hubungan dengan media, maka yang wajib kita lakukan adalah menindaklanjuti hubungan tersebut dengan media agar terus berjalan lancar, terus berjalan tanpa hambatan, dan tidak akan terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Berikutnya, aku bakal ngasih tips-tips atau penjelasan yang lebih spesifik ke kalian mengenai bagaimana membangun program hubungan media yang sukses. Yang pertama, organisasi harus bersedia untuk mencurahkan sumber daya dari perusahaan tersebut.
Nah, dalam hal ini kita nggak harus buat ngeluarin duit yang banyak kok, karena kita bisa kayak ngelibatin personil hubungan media dalam strategi perusahaan agar terpercaya gitu. Bisa dengan mengembangkan kemampuan in-house dan gunain aja penasihat luar dengan hemat. Nggak harus ngeluarin dana banyak kan? Nah, berikutnya aku bakal kasih penjelasan ke kalian gimana sih cara untuk mengembangkan strategi dari media online. Oh, jadi caranya dengan perluas strategi hubungan media Anda ke Blogsphere, itu bisa loh buat mengembangkan media online. Lalu, kita harus menangani berita negatif secara efektif. Apakah komentarnya valid? Apakah orang tersebut berbicara hanya sebagai individu? Atau apakah dia mewakili konstituennya lebih luas, seperti investor atau karyawan? Jika konstituennya lebih luas, seberapa luas keluhannya? Lalu siapa orang yang telah mengeluarkan keluhan gitu teman-teman. Memasuki tahap yang terakhir. Nah, jadi kesimpulannya kita pasti dong penting untuk membangun hubungan yang baik dengan media relation, atau media relation itu sendiri ya relasi dengan media gitu loh. Jadi kita harus membangun hubungan baik dengan media dengan tips-tips yang aku kasih tadi. Lalu kita juga harus pandai-pandai untuk memilih dan memilah media ya. Oke, karena ini udah larut malam, aku pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye. Oh ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.